Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis yang mulia ini, yang berada di waktu yang mulia, yakni di bulan, salah satu bulan-bulan haram. Maka tentunya hendaknya kita merangkai kata demi kata dan kalimat demi kalimat untuk mengawali kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menolong kita, yang telah merahmati kita, sebagaimana yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala betul-betul telah mengabulkan doa kita dengan kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju sebuah majelis ilmu. Karena majelis ilmu merupakan jalan yang lurus. Sebuah jalan yang berisikan qala Allah wa qala Rasul. Sebuah jalan yang akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Satu jalan yang membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dan mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Maka siapa yang ditolong oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah hendak memuliakan dirinya. Allah ingin mengagungkannya. Dan Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Bukankah seseorang yang menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan perjalanan yang menuju surga? Bukankah ketika seseorang menuntut ilmu, lalu Allah tolong dia, sehingga dia mengamalkan ilmunya, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya? Sampai-sampai makhluk-makhluk yang berada di bawah lautan akan beristighfar. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang menuntut ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kita berharap di bulan yang mulia ini kita mengisi dengan ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita menjadi sebuah langkah kita menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada ahlul baitnya dan juga kepada seluruh para sahabat tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia dan membela dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kita sadar sesadar-sadarnya para penuntut ilmu
bahwa kita hidup untuk sebuah tujuan yang besar. Kita diciptakan bukan untuk suatu perkara yang main-main, namun untuk perkara yang besar. Apa itu? Allah langsung yang katakan bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan beribadah tersebut, ibadah sangat luas. Banyak orang menganggap ibadah hanya sholat. Ada orang yang menganggap ibadah hanya aktivitas yang berada di masjid. Namun camkan baik-baik, sebuah definisi ibadah yang begitu indah, yang dirangkai dari begitu banyak dalil oleh Syekhul Islam rahimallahu ta'ala, yakni al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Maka ibadah adalah segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk perkataan, dan bisa tampak dan bisa tidak tampak. Maka camkan ibadah itu begitu luas. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah ibadah yang durasinya paling panjang. Durasinya paling panjang. Antum kalau sholat, seumur hidup antum pernah sholat paling lama berapa jam? Ada yang pernah sholat malam di 10 hari terakhir di Masjidil Haram di sini? Ada yang pernah? Berapa jam? Di ronde yang kedua, berapa jam? 2 jam. Itu baca 1 juz. 2 jam. Dan itu ada orang yang ketika sujud, ya, dan sujudnya dinikmati oleh para imam di Masjidil Haram, maka tatkala naik ternyata tidak bangun lagi, sudah tidur. Masya Allah, saking beratnya. Itu hanya ibadah 2 jam. Namun ternyata ada ibadah yang lebih panjang dari itu. Apa ibadah yang lama, Pak? Yang pernah haji. Haji berapa lama, Pak? Haji berapa lama? Yang udah haji? 40 hari. 40 hari itu perjalanan, Pak. Haji itu hanya 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, dan 13. Itu ibadah haji. Itu pun masih bisa dipotong. Bagi orang yang super sibuk, datang langsung di tanggal 9 Zulhijjah, langsung wukuf di Arafah. Nggak pakai tarwiyah. Dan dia pun karena sibuk harus segera pulang, dia nafar awal. Maka jumrohnya hanya tanggal 11 dan 12. Berarti cuma berapa hari, Pak? 4 hari. Ternyata haji pun hanya 4 hari, Pak. Sisanya itu perjalanan antum. Maka ibadah yang paling panjang durasinya adalah sebuah ibadah yang bernama bahterah rumah tangga. Allah. Sebuah pernikahan. Sejak antum melakukan ijab qabul kepada sang wali, sampai takdir yang memisahkan, imma karena kematian, imma karena perceraian, maka itu dihitung ibadah. Allahu Akbar. Panjang gak, Pak? Dan ini sebuah ibadah yang begitu afdol ketika dilakukan lebih dari 1 kali. Walaupun bagi yang mampu. Allah katakan apa? Ma tabalakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahi dari wanita yang kamu sukai 2, langsung 2. 3 atau 4. Tapi kalau engkau khawatir engkau tidak bisa, tidak mampu, maka nikahi seorang saja.
Maka berumah tangga, para ulama sepakat orang yang berpoligami tentunya dengan ilmu di sini ya, itu lebih afdol daripada orang yang monogami. Oleh karena itu antum lihat kenapa para ulama rata-rata poligami. Semangatnya nih. Semangat? Semangat. Tapi semangatnya harus diikuti dengan ilmu. Kalau nggak sanggup, cukup satu saja. Kayaknya banyak orang Indonesia tidak mampu. Maka jangan kita terburu-buru, tergesa-gesa. Karena hari ini banyak orang juga melakukan poligami tanpa ilmu, tanpa menimbang dirinya mampu atau tidak, secara syar'i loh. Apa yang terjadi? Merusak citra poligami. Yang akhirnya poligami dianggap sebagai perusak rumah tangga. Padahal ini sebuah keafdolan. Lihat bagaimana manusia ketika tidak berilmu, maka akan merusak tatanan kehidupan. Baik. Kemudian ibadah ini begitu mulianya, Rasulullah SAW sampai mengancam bagi orang yang tidak mau berumah tangga. Nabi mengancam. Apa kata Nabi SAW di dalam sebuah riwayat? Ketika ada seseorang yang mendatangi istri Nabi SAW bercerita tentang, menanyakan tentang ibadah Nabi. Maka di antara salah satu di antara mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menikahi para wanita. Maka Nabi langsung mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum. Aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum. Nabi ini orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Maka Nabi langsung membuat sebuah statement, faman raghima an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak mau mengikuti sunnahku, enggak suka, membenci terhadap apa yang aku contohkan ini, maka dia bukan bagian dariku. Maka siapa yang berniat berjomblo, ya, berniat, bukan memang ada orang Pak yang ternyata takdirnya berjomblo, ada. Itu termasuk ujian. Tapi ingat, pada hukum asalnya diperintahkan untuk menikah. Dan apabila ada seseorang berniat untuk memang berjomblo, maka dia masuk dalam hadis ini. Maka dia diancam oleh Nabi SAW bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Maka lihatlah bagaimana kefaqihan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimallahu ta'ala, yang mendapati julukan Amirul Mu'minin fil hadits. Pemimpinnya para ahlul hadis, yang di kepalanya ada 1 juta sanad hadis. Allahu Akbar. Maka dengan kefaqihan beliau, maka beliau tatkala diuji oleh Allah tabaraka wa taala, istri beliau wafat di waktu pagi, dan beliau di waktu malam sudah kembali menikah. Allahu Akbar. Para muridnya bertanya, ya Syekh, bagaimana engkau bisa menikah sementara bukankah engkau sedang, ya pasti sedang berduka. Siapa yang tidak berduka ketika istri kita wafat? Pasti sedih. Orang beriman, apalagi hatinya lembut. Namun kata Imam Ahmad, lihat, jangan picik. Jangan berpikir, oh Imam Ahmad mungkin syahwatnya tinggi ya. Bukan ya akhirnya. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Aku khawatir aku mati malam ini. Lihat, orang-orang faqih Pak selalu meletakkan kematian di pelupuk matanya. Bisa jadi dia mati malam ini. Dan aku tidak ingin mati dalam keadaan meninggalkan satu sunnah yang agung,
yang besar, yakni menikah, berumah tangga. Allahu Akbar. Maka ini sebuah kefakihan seseorang. Maka orang yang fakih, Pak, dia akan segera menikah. Orang yang fakih itu orang yang akan segera menikah. Maka lihat aja para sahabat nikah muda-muda. Orang sekarang dijadikan jadi orang jahil. Sudah usia 30 tahun, 40 tahun bahkan baru nikah. Ya. Lalu ngambil dalil lagi. Dalilnya siapa? Dia berdalil dengan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dia berdalil dengan Imam Nawawi. Padahal beda. Imam Ibnu Taimiyah sedang berada di zaman fitnah. Pada saat itu sedang diinvasi oleh Mongol dan berusaha untuk memerdekakan kaumnya, mengajak berjihad, sibuk dengan ilmu. Manusia jauh dan banyak melakukan kesyirikan. Maka pada saat itu tentunya ada sesuatu skala prioritas menegakkan tauhid dan menjauhkan manusia dari penjajahan. Itu ada keutamaan. Nah, orang sekarang nggak nikah kenapa? Ditanya kenapa nggak nikah? Belum punya rumah, belum punya mobil. La ilaha illallah. Akhirnya perzinahan di mana-mana. Maka ini kejahilan, ya. Maka lihat kefakihan seseorang, maka dia akan menikah. Di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? "Idza tazawwaja 'abdu faqad kammala nasfad dini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Ya. Hadis yang sahih. Maka apa kata Nabi? "Falyattaqillahi fin nisfi baqi." Maka sempurnakanlah separuhnya lagi engkau bertakwa kepada Allah dengan cara yang lain. Namun lihat, orang yang berumah tangga itu menyempurnakan setengah dari agamanya. Bagaimana tidak? Orang yang berumah tangga akan terhindar dari zina. Dan setiap kali dia menginfakkan hartanya dihitung seperti sedekah. Bahkan lebih afdol, bahkan seafdol-afdolnya sedekah. Bergaulnya dia dengan istrinya pun menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Dan dia memiliki zurriyat, memiliki keturunan. Dan keturunannya itulah yang ketika kata Nabi SAW, anak Adam apabila wafat, maka semuanya terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Doa anak yang salih. Maka pantas dikatakan seperti setengah agama. Ya. Maka orang yang menikah dia akan mendapatkan kesempurnaan setengah dari agamanya. Maka kita harus ingat, wahai saudaraku, berumah tangga adalah sebuah misi kita membawa cinta yang sesungguhnya ke surga. Maka kalau ada orang ya berkata-kata cinta dan cinta dan cinta tapi tidak melalui sebuah yang bernama rumah tangga, maka itu cinta yang dusta. Ya. Ini wajah-wajah mantan-mantan ini enggak nih? Yang suka ngasih janji palsu dulu sama akhwat. Cinta, enggak ada. Cinta dusta. Cinta yang benar datang ke walinya, lamar. Itu baru cinta. Ya, itu laki-laki. Kalau cuma ngomong cinta, gombal-gombal, semua juga bisa. Ya, maka cinta yang sejati itu yakni orang yang berumah tangga dan dia ingin menggandeng tangan orang yang dicintainya sampai ke surga Allahu Jalla wa Ala. Ya. Maka ingat, berumah tangga merupakan komitmen yang sangat berat, yang sangat kuat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan sungguh kata Allah, istri-istri kalian itu, mereka istri-istrimu itu telah mengambil sebuah perjanjian MOU yang sangat kuat dari kamu.
Dan uniknya kalau antum buka di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam kalimat mitsaqan ghalidha, itu kalau tidak salah hanya 3 kali. Dan yang lainnya Allah gunakan untuk membuat perjanjian antara Allah dengan para nabi. Siapa yang berani mengatakan tugasnya para rasul dan nabi itu ringan? Maka Allah menggunakan kata-kata yang sama ketika mengkiaskan, ketika menggambarkan bagaimana hubungan antara suami dengan istri. Mitsaqan ghalidha. Jadi MOU terberat dalam hidup kita. Camkan baik-baik. Ingat baik-baik wahai saudaraku. Itu bukan MOU kita terhadap vendor kita. Bukan MOU kita sama rekan kita. Bukan MOU dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, bukan. Tapi MOU terberat dalam hidup kita, yaitu MOU kita dengan pasangan kita. Karena Allah yang langsung mengatakannya. Allah yang langsung menyatakannya. Yang memiliki langit dan bumi langsung mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Maka ini sebuah hal yang sangat berat dan harus betul-betul dipahami dengan dalam. Ya. Maka ketika kita memahami bahwa rumah tangga itu ibarat bahtera, tadi saya katakan, ibarat sebuah kapal yang besar yang berlayar di tengah lautan. Maka tatkala seorang berlayar tentunya terkadang indah, ya. Siapa yang pernah naik kapal di tengah laut itu ya? Terkadang indah sekali, Masya Allah, kita melihat sesuatu yang sangat lapang. Malam, ketika malam kadang-kadang bintang-bintang bertaburan, kita melihat bagaimana indahnya. Namun terkadang badai menerpa begitu mengerikan. Dan itu ketika ada ombang-ambing, Pak. Orang yang pernah naik kapal, ya, apalagi kapal zaman dulu, ya, saya dulu pernah merasakan, saya pulang kampung ke Kalimantan, kampung saya Banjarmasin, Pak. Jadi dulu naik kapal dari sini, naik bus ke Surabaya, dari Surabaya naik kapal tuh nyebrang. Nah itu kalau lagi cuacanya nggak bagus, pakai kapal yang agak kecil ya kan, kapal cepat biar lebih cepat. Itu terombang-ambing. Waduh, ya Allah. Ya, maka orang yang naik kapal tidak selalu indah. Namun terkadang dia akan terombang-ambing. Maka begitulah rumah tangga. Namun lebih sering mana, Pak? Lebih sering indahnya atau terombang-ambingnya? Lebih sering indahnya. Naik kapal kan itu indahnya lebih sering. Tapi terombang-ambingnya itulah bentuk rahmat Allahu Jalla wa'ala. Maka yang harus dicek, rumah tangga kita sekarang gimana? Lebih sering terombang-ambing atau lebih sering tenangnya? Kalau lebih sering terombang-ambingnya, ada yang gak beres dalam rumah tangga kita. Karena hukum asalnya harusnya lebih banyak tenangnya. Ya. Dan ingatlah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah udah janji kok sama kita. Ketika orang-orang yang berumah tangga, Allah janji. Kata Allah apa? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ. Dan kami jadikan di antara kalian mawaddata wa rahmah. Sifat kasih dan sayang. Ini janji Allah. Diberikan dia ketentraman, ketenangan. Diberikan rasa kasih sayang antara suami dengan istri. Dan ini janji Allah. Dan kalau Allah sudah berjanji gimana? Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu gak mungkin dusta. Gak mungkin. Maka kalau rumah tangga kita yang kita rasakan memang ternyata benar, menjadikan mawaddah wa rahmah, maka kita berada di rule yang benar. Dan siapa yang merasa ada masalah yang begitu besar dan terus-menerus, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar. Karena Allah ada janji. Dan janji Allah tidak mungkin salah. Kalau ada kesalahan, berarti yang salah itu datangnya dari kita. Ingat selalu surat Asy-Syura ayat 30.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa-apa yang menimpa kamu, musibah apapun yang menimpamu, itu karena dosa-dosamu, karena akibat ulah tangan-tangan kamu. Janji Allah nggak mungkin salah. Maka bagaimana agar kita nih menjadi solusi? Kita cari solusi agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita teorinya maunya begitu. Maka bagaimana kita agar menjadikan rumah tangga kita seperti itu? Yang pertama, catat baik-baik. Ini solusinya. Yang pertama, luruskan niat kita. Tata hati kita. Bahwa rumah tangga kita adalah ladang kita untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat bahwa niat ini perkara yang sangat besar. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung dari niatnya. Dan kita teringat dengan sebuah ayat yang senantiasa sering saya ulang, bahwa Nabi SAW ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi diangkat dengan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Nah, kata-kata fa'anzir ini mengangkat Nabi menjadi Rasul. Bangkit dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Silahkan antum buka tafsir At-Tabari. Bapaknya ahlul tafsir. Apa makna bersihkanlah pakaianmu? Maka kita akan mendapatkan penjelasan dari para mufassirin yang dimaksud yakni tata kembali hatimu, luruskan niatmu. Kenapa? Sebelum turun 23 tahun ke depan firman-firman Allah. Dan itu tidak mudah, wahai saudaraku. Nabi akan dipanggil Majnun, akan ditimpukin, berdarah, gigi serinya patah, sahih, diboikot, kelaparan untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak akan berhasil. Ibadah seseorang, perjuangan seseorang tidak akan berhasil kecuali dia meluruskan dulu niatnya. Maka niat ini sangat penting. Dan hati itu adalah inti dari semuanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, bukan di lisan ya akhi. Orang bisa berkata, saya bertakwa, saya cinta Rasul, saya cinta Allah. Tapi berapa banyak yang menjadi kadzab, pendusta? Karena takwa itu di sini. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau ini baik, akan baik semuanya. Lisan baik, mata baik, langkah kaki baik, tangan baik. Tapi kalau ini sudah rusak, yang keluar dari lisan pun rusak. Yang ingin dipandang pun yang rusak. Hobinya mendengar yang rusak. Langkah kakinya pun ke tempat-tempat maksiat. Maka luruskan niat kita ya akhi. Kenapa saya katakan ini? Karena banyak sekali jamaah yang datang. Ya datang ke rumah saya. Kadang-kadang minta ketemu di satu tempat, curhat, nangis. Rumah tangganya berantakan. Yang suaminya berzina, yang istrinya berzina, selingkuh. Allahu Akbar. Dan berzinanya nggak tanggung-tanggung, masih sama keluarga.
nangis. Yang ditipu sama suaminya, suami nipu istri, banyak Pak. Jadi harta istrinya diambil, diatasnamakan. Maka saya katakan tadi, luruskan niat. Kita nih menikah mau apa? Kita berumah tangga ini untuk apa? Kalau rumah tangga kita untuk ibadah dan untuk bertakarub dalam rangka bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan tolong kita. Allah pasti tolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Tadi rumah tangga kita kan pasti akan gak ada goncangan kan? Gimana supaya kita selamat? Bagaimana supaya survive? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwa itu tadi di mana? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. Niat kamu tuh ngapain? Maka tanya kembali kita. Dan memang hati itu Pak, niat itu sering harus diperbaharui. Yang mengatakan siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Amirul Mukminin fil hadis juga ini. Alim besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Aku senantiasa berusaha untuk meluruskan niatku. Lalu bengkok lagi, luruskan lagi, bengkok lagi, luruskan lagi. Allahu Akbar. Maka perbaharui terus niat kita. Bahwa kita berumah tangga ini untuk sebuah ibadah. Mencari keridhaan Allah. Maka apa yang akan kita dapat? Kalau kita betul-betul berusaha bertakwa kepada Allah dengan niat tadi yang lurus, maka kita tidak akan berumah tangga dengan sebuah prinsip take and give. Nah, hari ini banyak kaum muslimin bahkan yang sudah ngaji, wah ustadz ini datang, ustadz ana datang, semua ngaji, tapi berumah tangganya pakai sistem take and give. Bapak tahu take and give? Kalau bahasa anak sekarang Pak, ente baik, ane baik, gitu. Kalau ente baik nih, ya udah ane juga baik. Tapi kalau ente nggak baik, ane juga nggak baik. Maka ada seorang istri Pak, dia berzina. Ketika ditanya, kenapa anti berzina? Apa katanya Pak? Karena suami saya juga selingkuh. Biar dia tahu bagaimana rasanya sakit diselingkuhi. Oh, ini karena prinsipnya apa? Take and give. Niatnya bukan untuk bertakwa sama Allah. Oh berat Pak. Ini yang paling berat. Niat ini luruskan. Maka siapa yang mau sukses dalam berumah tangga, maka hendaknya dia meluruskan niatnya. Dan terus dia meluruskan. Ketika bengkok lagi, luruskan lagi. Maka orang yang meluruskan niatnya, maka dia akan betul-betul berusaha untuk berumah tangga itu ibadah. Ketika dia menginfakkan hartanya, dia nggak merasa rugi. Menyekolahkan anaknya, dia nggak akan merasa rugi. Jangan sampai menjadi orang tua yang ngungkit-ngungkit. Karena dia berarti merasa bahwa ini bukan ibadah. Maka orang yang beribadah, dia tidak akan tersiksa. Dia akan bahagia. Ahubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka tatkala dia berumah tangga, maka dia mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya karena Allah. Dan itu nikmat luar biasa, Pak. Tapi orang yang sudah mencintai bukan karena Allah, hati-hati. Misalkan dia menikah dengan seorang wanita karena hartanya, atau wanita kebalikannya nikah dengan seorang laki-laki karena hartanya, wallahi saya katakan gak akan bahagia nih. Hatinya akan tergadai. Tapi ketika dia mencintai karena Allah, maka Allah akan tolong dia.
Allah akan tolong dia. Dan dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan apabila Allah sudah menolong seseorang, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Allah. Baik. Yang kedua, agar kita mendapatkan solusi dalam rumah tangga kita, maka nasihat yang kedua, hendaklah kita mengingat Allah ketika kita lapang. Di dalam rumah tangga tadi saya katakan ibarat bahtera. Maka bahtera itu ketika sedang berlayar, maka kita lebih sering akan menemukan suasana-suasana yang indah. Sahih? Kita akan merasakan kenikmatan ketika kita berlayar di atas bahtera. Maka tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika itulah banyak-banyak ingat kepada Allah. Banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena Nabi SAW yang langsung mengatakan, apa kata Nabi SAW? Ta'arraf ilallah firraha'i. Kenali Allah ketika engkau sedang lapang. Kenali Allah. Kenali Allah ketika engkau sedang lapang, ketika engkau sedang tersenyum, ketika engkau lagi banyak fulus, ketika rumah sedang nyaman. Ingat Allah, bertakwa sama Allah. Apa balasannya? Ya'rifka fissidah. Apa itu? Allah akan ingat ketika engkau sedang susah. Allah akan ingat sama kamu ketika engkau sedang nangis. Coba ibu-ibu tanya, air matanya paling banyak mengalir di mana? Di rumahnya. Di rumah. Ketika dia bertemu dengan keluarganya, ketika dia bertemu dengan teman yang jarang ada tangisan, tapi di rumah itu paling banyak tangisan. Dan siapa yang mau diingat oleh Allah ketika dia sedang menangis, ketika sedang guncang bahteranya, ketika anak-anaknya sedang bermasalah, ketika suaminya sedang berbuat perbuatan yang buruk, maka ingat rumus ini. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenali Allah ketika sedang lapang. Saya temukan, Pak, beberapa kasus ya. Ada orang yang datang cerita bagaimana anaknya begini, rumah tangganya berantakan, anaknya kacau balau. Dia bahkan gak pernah ditengok sama anaknya. Di masa tuanya berat. Kenapa, Pak? Dulu ketika lapang, dulu ketika muda, dia lupa sama Allah. Maka ketika di masa tuanya dia harus membayar. You have to pay the price. Ingat. Ya, kita harus bayar tuh setiap harganya. Apa yang kita lakukan itu harus terbayar. Maka siapa yang mau ditolong oleh Allah, diingat oleh Allah dalam rumah tangganya ketika goncang, ingat Allah ketika lapang. Banyak-banyak sholat sunnah di rumah. Rumah isi dengan Al-Quran. Aib. Sebagian penuntut ilmu Anda lihat di rumahnya TV-nya yang besar. Beli kitab enggak? Orang beli kitab. Di rumah tuh Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah. Harusnya punya seorang muslim. Tafsir Al-Quran pun kadang-kadang enggak punya. Padahal kalau ditanya, enggak paham Al-Quran. Enggak hafal tafsirnya, tapi enggak beli juga tafsirnya. Harusnya punya. Maka seorang mukmin ketika lapang, hendaknya dia ingat Allah. Dan ingat Allah itu baik dengan lisan dan perbuatan af'al. Yakni dengan dia tadi banyak sholat sunnah di rumahnya, sholat malam, nangis minta sama Allah agar selamat dari kehidupan dunia dan akhirat. Demi Allah, Allah akan tolong dia nanti pada hari-hari dia sulit. Demi Allah. Lihat, orang-orang yang sering menangis di kegelapan malam, dia sholat tahajud, dia nangis.
Ketika dia sedang sehat, ketika dia sedang lapang, maka Allah ingat sama dia. Maka lihat juga pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi? Itfadillahi yafatka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu rumusnya ya akhi, sederhana. Kalau antum menjaga hukum-hukum Allah, di rumah tangga dijaga, anak-anak kita jangan sampai bermaksiat. Ini zaman sekarang kadang-kadang sudah ngaji, tapi anaknya terus dikasih handphone, gak dibatasin, akhirnya anaknya nonton hal yang gak seharusnya dia tonton. Di rumahnya TV nyala terus, sementara musik-musik terus dia dengar. Gimana rumahnya mau baik? Padahal Nabi suruh kita, perintahkan rumah kita suruh apa isinya? Perbanyak baca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Yang dimana kata Nabi, syaitan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Jadi nggak usah kasih pajangan, nggak perlu, kita nggak perlu pajangan. Antum di rumah nggak ada pajangan, nggak ada masalah, insya Allah, nggak ada aib, nggak ada pajangan ayat kursi, nggak perlu. Tapi antum selalu baca ayat kursi setiap pagi dan petang di rumah antum. Tapi antum orang yang suka baca Al-Baqarah di rumah antum. Demi Allah itu lebih ajib dibandingkan antum bikin kaligrafi. Nggak ada manfaatnya kaligrafi. Ya. Maka ingat Allah ketika lapang. Dengan praktek. Niscaya Allah akan ingat ketika kita sedang sempit. Ingat rumah tangga kita itu pasti akan goncang. Ada hari-hari kita menangis, Pak. Sebaik apapun istri kita, sebaik apapun suami kita, demi Allah, dia pasti akan pernah membuat kita menangis. Istri kita yang begitu kita cintai, terkadang memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa, betul nggak? Yang antum nggak menyangka bahwa ucapan itu akan keluar dari lisannya. Ya, maka ingatlah Allah ketika lapang. Niscaya Allah akan ingat antum ketika antum sedang sempit. Baik. Kemudian yang ketiga. Solusi yang ketiga yakni hendaknya orang yang berumah tangga, baik suami, istri, anak-anak yang berada di dalamnya, mereka mendawamkan menuntut ilmu, talabul ilm. Karena talabul ilm merupakan kewajiban. Ya. Nabi yang mengatakan talabul ilm faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Karena terus terang, ya akhi, kalau kita sampaikan ya sebuah analogi sederhana, di sini ada dokternya di sini. Kalau ada yang berprofesi dokter, apalagi yang zaman dulu ya, boleh silakan tanya. Dokter untuk menjadi dokter dahulu itu kuliahnya S1-nya 7 tahun kadang-kadang. Ya. Koasnya lu itu juga prajabatannya jauh-jauh ditaruh tuh di puskesmas mana, entah berantah. Setelah pulang jadi dokter, sekolah lagi. Jadi spesialis. Ambil spesialis itu berapa tahun, Pak? 4 tahun, Pak. Kuliah lagi 4 tahun. Dapat gelar spesialis. Setelah spesialis perlu ambil subspesialis. Kebetulan saya banyak teman saya dokter. Jadi sekolah lagi tuh spesialis. Jadi contohnya ya, spesialis, ada orang jadi spesialis misalkan patologi klinik. Nah, patologi klinik itu nanti ada subspesialis lagi. Misalkan dia ambil tentang spesialis tentang transfusi darah. Maka tadi diambil lagi tuh subspesialisnya yang bicara tentang itu. Penyakit dalam contohnya, subspesialisnya apa? Ambil lagi sampai jadi konsultan hematologi, onkologi medik contohnya. Mau lebih mantap lagi, sekolah lagi S3 jadi doktor. Kalau di luar namanya PhD, PhD. Tapi Pak, sudah sekolah setinggi itu, antum silakan cek. Dokter satu hari jadwal prakteknya berapa jam, Pak? Berapa jam, Pak? Boleh praktek 24 jam, boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi yang main pisau. Bapak tahu dokter yang main pisau, Pak?
Itu ada jamnya, Pak. Satu hari maksimum praktek berapa jam, Pak? 6-8 jam. Gak boleh praktek lebih lama dari. Itu sekolahnya berapa tahun tadi? 7 plus 4, super spesialis tambah lagi 3 tahun. Berarti berapa? 4 tambah 7 sama 6 udah 13. 13 tambah lagi sekolah dokter, anggaplah 2 tahun dia cepet. Udah berapa, Pak? Itu prakteknya sehari cuman 8 jam. Nah, antum sekarang Anda tanya, pernah ikut perkuliahan jurusan persuamian nggak? Gelar antum apa? Atau yang di atas ibu-ibu sudah ambil gelar apa di jurusan peristrian atau peribuan? Kan nggak ada. Nah terus nggak ada ilmunya, bahkan ilmunya sangat minim, prakteknya berapa jam? Antum jadi suami berapa jam prakteknya? 24 jam. Di sini ada suami cuma 10 jam, kan enggak kan? Antum kan prakteknya 24 jam. Jadi ayah berapa jam? 24 jam. Coba antum pikirkan bagaimana ceritanya antum beramal sementara antum gak punya ilmunya. Maka Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya sampai memberikan bab khusus al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Termasuk engkau menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, hendaknya dengan ilmu. Tanpa ilmu bisa kacau. Coba Pak, kalau kita naik pesawat nih Pak, kan saya sering safar ya Pak naik pesawat. Tiba-tiba pas mau masuk lagi boarding, ternyata pilotnya duduk tuh di bagian depan, lagi buka-buka manualnya. Terus saya dengar-dengar ngobrol sama co-pilotnya, coba buka halaman sekian, ini cara nerbanginnya yang mana yang termencetnya ya? Kira-kira antum lanjut nggak naik pesawat itu? Turun Pak, saya Pak. Waduh dia aja baru buka manual booknya, ini pesawat naik nggak? Nah gimana orang mau sukses tapi nggak punya ilmu, nggak bisa. Makanya Allah celah, Pak. Kata Allah dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan engkau melakukan segala sesuatu yang kamu nggak punya ilmu atasnya. Nggak boleh. Kenapa? Akan menimbulkan kerusakan. Allah katakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, bahkan hati kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita berumah tangga, pakai pendengaran enggak? Pakai. Pakai penglihatan enggak? Pakai. Pakai hati enggak tadi? Pakai. Semua dipakai dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana antum melakukan sesuatu yang antum nggak punya ilmunya? Maka ilmu ini sangat penting. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ilmu yang bermanfaat, yakni yang pertama Pak, sumbernya qala Allah wa qala Rasul. Jadi kalau mau ingin belajar menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, bukan belajar dari barat, bukan belajar dari psikolog. Ilmu yang paling bermanfaat lihatlah dari Allah dan Rasulnya. Ini yang kebenarannya mutlak. Adapun kita mengambil dari psikolog, contoh aja, ada satu aja yang menurut saya itu jelas-jelas kesesatan yang nyata. Apa kata psikolog? Jangan pernah berkata kepada anak jangan. Kalau berkata jangan, nanti bisa mematikan daya kreativitasnya. Padahal Allah ajarkan kita dalam Al-Quran, banyak sekali Allah katakan, jangan begini, jangan begitu, jangan ini. Tapi anak kita jangan. Akhirnya rumahnya penuh coret-coretan, nonton apa saja seenaknya. Kita katakan jangan, berkata jangan. Nanti anak kita kreativitasnya menurun. Ini kebodohan. Tapi ajarkan anak kita dengan perkataan yang ahsan, yang baik. Tapi tetap yang boleh-boleh, yang salah tetap
Jangan, katakan jangan, nak. Jangan. Ya. Maka ilmu ini penting. Dan ilmu tadi yang bermanfaat pertama dari sumbernya, ingat Pak. Sumbernya qala Allah wa qala Rasul. Maka jangan kita mengambil ilmu hanya dari barat. Ambil ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat yang kedua, yakni ilmu yang mendatangkan rasa takut. Wah, ini penting, Pak. Karena kata Allah Tabaraka Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, ya, rasa takut itu hanya dari golongan para hamba-hamba Allah yang berilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Mendatangkan rasa takut. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak nih yang sudah ngaji kadang-kadang. Sudah ngaji tapi ilmunya tidak diamalkan. Orang yang sudah berilmu tapi tidak diamalkan, berarti ngikutin gaya siapa, Pak? Al-Makhdub. Siapa Al-Makhdub? Yahudi. Yang Allah cela dalam surah Al-Jumu'ah juga. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang besar, kata Allah. Ilmunya banyak, wawasannya luas. Ustadz A datang, Ustadz B datang kajian sana sini. Khususnya nih ibu-ibu saya katakan. Tapi ikut kajian, suami di rumah cari makan gak ada. Keluyuran keluar sana sini sama supir. Gak boleh, bukan mahram. Ilmunya sudah tahu, tapi masih dilakukan terus. Maka ini kejahilan. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan rasa takut. Ada rasa takut khasyah. Maka rasa takut itu diikuti dengan dia mengamalkan ilmu yang dia ambil. Maka ilmu yang bermanfaat juga yang pertama, ya. Apa jenisnya? At-tauhidullah. Maka anak-anak kita, Pak, istri kita, ajarkan tauhid. Ajak duduk di majelis-majelis yang menjelaskan tentang perkara tauhid. Ingat pesannya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, seorang dai yang hanya mendakwahkan tentang bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana dia bertetangga yang baik, bagaimana dia bisa bermuamalah yang baik, namun dia meninggalkan tauhid, sungguh dia tidak mendapatkan bagian apapun dari dakwah. Karena inti dari dakwah para nabi dan rasul, u'budullah, sembahlah Allah saja. Dan tauhid ini merupakan pokok dari seluruh kebaikan. Siapa yang tauhidnya sempurna, demi Allah akhlaknya akan sempurna, Pak. Engkau tidak akan temukan orang yang bertauhid tapi kasar sama istrinya. Artinya tauhid yang sempurna, ya. Semakin sempurna tauhid seseorang. Siapa yang paling sempurna tauhidnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Umar bin Khattab begitu tegasnya, tapi lihat diomelin istrinya kadang-kadang lagi ini. Umar diam. Umar enggak mencaci maki istrinya. Kenapa Umar bisa berubah jadi seperti itu? Karena tauhid yang menghujam di dada seseorang. Maka ajarkan tauhid. Ini yang paling utama, Pak. Berapa banyak rumah kaum muslimin hari ini jauh dari dakwah tauhid. Saya sedih kadang-kadang, bahkan ada keluarga sendiri masih percaya ini, percaya itu. Allahu Akbar. Harusnya di keluarga kita bersihkan itu agar keberkahan yang datang menjadi solusi dari setiap problem dari rumah tangga kita. Kalau sudah masuk kesyirikan, demi Allah masalah akan semakin pelik. Ada seseorang, Pak, suaminya mungkin ya, memberikan sinyal seperti orang yang ingin berselingkuh. Maka sang istri karena tidak bertauhid, datangnya kemana, Pak? Ke dukun. Dukunnya jauh lagi. Datang ke Cirebon, disuruh bawa ini, bawa itu. Diikutin semua.
Padahal kata Nabi SAW apa? Siapa yang mendatangi seorang dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Kalau dia meyakini apa yang diucapkan sang dukun, faqad kafara, sungguh dia telah kufur dan keluar dari millatul Islam. Bahaya enggak? Bahaya. Tapi hari ini seperti itu yang terjadi banyak, Pak. Bukan satu dua. Dan dukunnya hari ini hebat. Kenapa? Karena diganti namanya ahli hikmah. Apalagi kiai, ustadz, paranormal. Padahal dia orang yang nggak normal, Pak. Harusnya para tidak normal, bukan paranormal. Jadi akhirnya rusak. Kenapa? Karena tidak ada tauhid. Contoh anak-anak kita, Pak, ketika kita didik tentang tauhid, seperti Nabi mendidik Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta, minta kepada Allah. Maka kalau kita punya anak, Pak, lalu anak kita membutuhkan sesuatu, misalkan tasnya rusak. Lalu Bapak melihat anak kita ketika selesai sholat, atau ketika dia sedang ada di antara adzan dan iqamah, lalu dia mengangkat tangannya, lalu dia berdoa, ya Allah, tasku rusak ya Allah. Demi Allah, Bapak sudah berhasil mendidik anak kepada tauhid. Maka dia minta kepada Allah. Para sahabiat dulu mengatakan, kami dahulu masalah tali sandal kami minta sama Allah. Itu orang yang bertauhid. Jangan dikit-dikit makhluk, dikit-dikit ke makhluk. Anak sakit yang dipikirin nama dokter, obatnya apa. Itu. Ini bukan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid ketika ditimpa masalah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat, tauhid. Kemudian yang kedua, ilmu apa? Seseorang hendaknya dia mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wa khairul haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah katakan bahwa telah ada suri tauladan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seseorang ya, ketika dia belajar, ajarkan anak dan istrinya agar mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terus terang, Pak, sunnah ini banyak dipahami oleh banyak kaum muslimin, arti sunnah hanya dari sisi fikih. Jadi kalau ditanya sunnah itu apa? Oh, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Jadi yang dipahami dari sisi fikih, padahal sunnah adalah at-tariqah, jalan. Yang Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Ini jalanku dan jalan para sahabatku. Itu at-tariqah, itu yang disebut dengan sunnah. Maka bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita ngobrol, bagaimana adab sama orang tua, bagaimana kepada anak. Maka itu semua baru dikatakan dia mengikuti sunnah. Dan ingat, saya katakan sunnah ini khususnya ibu-ibu juga. Ikut sunnah, Bu, bukan hanya ikut hijabnya. Ikut sunnah itu bukan sekedar pakai cadarnya. Tapi ikuti sunnah, akhlak terhadap suami itu ikuti sunnah. Lebih sering berdiam di rumah, itulah ikut sunnah. Jangan sudah berhijab tapi kerjanya jalan-jalan terus. Padahal Allah perintahkan wanita berada di rumah-rumah mereka. Jangan sering keluyuran. Maka belajar tauhid dan sunnah. Dan sunnah ini tadi melingkup adab, akhlak, dan ini akan timbul sebuah kebaikan dalam rumah tangga. Salah satunya apa? Qanaah. Orang yang bertauhid diikuti dengan mengikuti sunnah, Pak. Salah satu buahnya adalah dia akan diberikan oleh Allah sifat qanaah. Dan di dalam rumah tangga, apabila sang suami dan istri dan anak sudah memiliki sifat qanaah, demi Allah, rumah tangganya seperti baiti jannati, rumahku
surgaku. Karena dia merasa cukup. Tapi kalau dia belum qanaah, ya Allah, dia tetangga beli mobil, panas. Tetangga ningkat rumah, pengen juga. Tetangga beli kulkas, pengen ganti kulkas juga. Ya Allah. Nggak qanaah. Oh, ini berat. Maka siapa yang mau rumah tangganya ayem, adem, tentrem, kalau kata orang Jawa, maka ikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu tauhid, mempelajari tauhid. Orang yang mempelajari tauhid, dia tahu yang memberikan rizki Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, yang menghilangkan mudarat Allah. Maka orang yang bertauhid tidak akan memberikan ruang untuk menjadi orang yang serakah. Maka dia tahu bahwa di dunia hanya sebentar. Maka dia akan bersifat qanaah. Dan orang yang sudah qanaah tadi, dia merasa rumahnya seperti surganya. Maka lihat Pak, kalau di rumah tangga kita, suami kita betah, dikit-dikit mau pulang, dikit-dikit mau ketemu anak, dikit-dikit mau ketemu istrinya, maka disitulah dia telah menemukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau suaminya hobinya keluar, nyari temennya, lebih enak sama temennya, lebih suka ngobrol sama temennya, begitu juga sang istri, lebih hobi keluar, maka berarti rumah tangganya tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Ada masalah di situ. Imma masalah dari tauhid, imma masalahnya dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Pak, rumahnya megah, rumahnya indah, tapi belinya pakai cara riba. Gerah, berantem. Karena cicilan belum bayar. Tapi ada orang seperti Nabi SAW, ukuran rumah Nabi berapa coba? Kecil, rumah Nabi SAW itu kecil, ya Allah. Yang ketika Nabi, gambarkan Nabi mau sholat malam, harus menekuk kaki ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ingin sujud. Tapi Nabi orang yang paling berbahagia. Maka kebahagiaan itu bukan dengan rumah yang megah, bukan dengan kendaraan yang bagus, tapi dengan dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan qanaah. Maka kata Imam Syafi'i, apa? Siapa yang diberikan qanaah, maka dia setara dengan raja dunia. Oh, enak. Jadi kalau mau jadi raja dunia gimana? Punya sifat qanaah. Keluar rumah lapang, biasa enak, rasanya udah tenang. Karena siapa yang mengenal tentang perkara dunia, maka dia tahu dunia itu tidak akan lepas cuma dari 3 perkara, Pak. Apa itu dunia? Yang pertama, sehat badan kita. Yang kedua, aman. Yang ketiga, ada makanan hari ini. Itu dunia, kata Nabi SAW. Kenapa? Coba kita breakdown. Sehat badan kita. Kita tidak perlu dulu bicara sakit ginjal, bicara sakit jantung, bicara sakit hipertensi, nggak usah Pak. Sakit gigi aja hari itu. Kira-kira saldo antum yang 1M itu gimana? Masih bisa dinikmati nggak? Nggak bisa, nggak sempet tuh ngecek e-banking. Karena giginya ngebet. Apalagi sakit jantung. Sehat badan kita Pak, tapi nggak aman, dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar sama debt collector, dikejar-kejar sama polisi. Enak nggak? Nggak enak dunia. Dan yang ketiga, ada makanan hari ini. Kenapa makanan hari ini? Karena hari esok belum tentu hari kita, Pak. Demi Allah, berapa banyak hari ini manusia yang masih ngobrol ketemu, ternyata esok kita dapat kabar si fulan telah wafat. Allah. Ya. Maka dunia cuma itu. Maka orang yang memahami, orang yang berilmu, dia akan merasa qanaah. Ya. Dan orang yang berilmu dalam berumah tangga, dia akan memahami karakter suami dan istrinya. Ini penting, ya. Pertama kita memahami dulu karakter suami. Ini nasihat untuk ibu-ibu. Wahai ibu-ibu, ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman,
ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, bahwa laki-laki itu dijadikan pemimpin atas wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, karena dilebihkan dari sisi fisiknya. Ya, dilebihkan dia dari sisi fisiknya dan lain-lainnya. Maka laki-laki dijadikan pemimpin. Ya. Dan tidak sampai situ. Apalagi anfaqu min anfalihim, yakni dia menginfakkan hartanya. Maka laki-laki dijadikan pemimpin. Maka rumah tangga yang sehat, ibarat tadi nakoda, ibarat tadi bahtera, ada nakodanya kan? Maka pemimpinnya siapa? Suami. Maka saya nasihatkan, wahai ibu-ibu, jangan sekali-kali berusaha menjadi mayoritas di dalam rumah tangga. Jangan berusaha menjadi decision maker. Karena itu melanggar fitrah. Dan Allah yang sudah mengatakan, ar-rijalu qawwamu 'ala nisa, laki-laki dijadikan pemimpin atas wanita. Maka sekarang kesalahan terbesar salah satunya, saya melihat banyak rumah tangga kaum muslimin berantakan. Kenapa? Karena ada wanita yang ingin berperan jadi pemimpin. Wanita yang harus memutuskan setiap perkara. Suaminya enggeh-enggeh saja, nunduk-nunduk saja. Ini bukan laki-laki, saya katakan. Jadilah laki-laki. Ibu-ibunya harus bertakwa, tidak boleh mendominasi. Sampai harta suami semua dia yang pegang. Rumah harus atas nama dia, mobil harus atas nama dia, semua harus atas nama dia. Sampai saya temukan ada kasus, Pak. Ini suaminya kalau gajian disetor semua ke istrinya, nanti setiap hari suaminya dikasih uang jajan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu ketika jajannya kan pas dikasih buat makan. Apa yang terjadi? Bannya bocor di jalan, Pak. Naik motor, kasihan ini ikhwan. Lalu dia telepon akhirnya kakaknya. Kakaknya datang memberi pinjam uang. Ternyata dia cerita, kenapa aku nggak punya uang? Aku baru gajian. Oh, gaji udah saya kasih istri. Akhirnya cerita. Marah keluarganya kan. Tapi ini bukan satu dua, ini kasus ini banyak. Saya juga nggak tahu siapa yang pertama kali memberikan contoh seperti ini. Ngasih setoran itu siapa? Kita disuruh, diperintahkan untuk memberikan, menginfakkan harta kita kepada istri kita, menafkahkan sesuai kemampuan. Kalau kita mampu ngasih makan rendang, kasih makan rendang. Mampu memberikan rumah yang luas, kasih rumah luas. Tapi bukan menyetorkan seluruh harta kita. Ini nggak ada nih sunnahnya yang seperti ini. Akhirnya rusak, Pak. Laki-laki nggak punya harga diri di hadapan istri. Sampai ngasih nama anak harus istrinya. Namanya harus ini, Pak. Nggak bisa yang lain. Padahal ingat, yang berhak memberi nama siapa? Bapaknya. Istri boleh diajak berbicara. Bagaimana mah kalau ini, om dikasih masukan. Lalu kalau kita sama-sama setuju, ayo. Tapi kalau kita lebih condong kepada satu nama, walaupun istri kita tidak setuju, kita tetap lebih berhak. Karena yang memberi nama itu bapaknya, kata Nabi SAW. Ini yang mengatakan Nabi. Maka letakkanlah pada tempatnya. Jadi sang suami harus seperti pemimpin. Dan pemimpin itu, apa karakter pemimpin, Pak? Ini harus diingat lagi. Karena laki-laki ini, ar-rijalu qawwamu 'ala nisa, Allah takdirkan laki-laki sebagai pemimpin. Maka saya nasihatkan, wahai ibu-ibu, kalau ingin berbicara kepada suami, jangan samakan dengan berbicara sama teman. Karena suamimu adalah pemimpinmu. Dan berbicara dengan pemimpin harus dengan adab. Gimana sama kata Nabi SAW kalau ingin menasihati pemimpin? Suami kita memang manusia biasa, pasti jatuh kepada kesalahan. Tapi kalau dia salah, nggak boleh kita depan umum bilang, papa sih gini. Disalah-salahkan, apalagi dibodoh-bodohi suaminya. Ini nggak benar. Harusnya bagaimana? Harusnya seorang suami, seorang istri ketika ingin berkata-kata menyampaikan kepada istri, ikuti sabda Nabi SAW. Bagaimana?
ambil tangannya. Allahu Akbar. Ketika sedang berduaan, mau tidur contohnya, ambil tangannya, sampaikan kebaikan-kebaikannya. Papa selama ini Masya Allah, Alhamdulillah, sudah baik begini, sudah memberikan mama begini, memberikan keluarga. Lalu sampaikan, Pak, ini ada masukan, Papa kan melakukan ini, sebaiknya jangan Pak, ini dosa. Demi Allah Pak, laki-laki sekeras apapun Pak, kalau diperlakukan seperti itu, diambil tangannya, disampaikan kebaikannya, lalu disampaikan hajatnya, luluh Pak, demi Allah. Betul nggak Pak? Tapi kalau sekarang, suami pulang malam, memang lagi kerja. Buka pintu, istri langsung bilang, nggak lihat jam berapa? Gitu. Ini pemimpin digituin, apa kata suaminya? Lihat aja sendiri, masuk kamar dia tidur. Nggak bisa Pak, nggak bisa Bu. Pemimpin nggak bisa dengan bahasa seperti itu. Karena memang laki-laki jiwanya pemimpin, maka harus berbicara dengan pemimpin. Makanya ketika rapat, kalau tidak ada pemimpin, tidak akan ada keputusan. Makanya pemimpin itu memang punya ego sedikit. Laki-laki memang punya ego, maka harus paham karakter laki-laki. Dan Allah yang langsung mengatakan ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Maka tempatkanlah pada tempatnya. Ya. Adapun wanita, nah sekarang ini nasihat untuk wahai para bapak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata khuliqa min dila'i." Kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Bagaimana sifat tulang rusuk, Pak? Bengkok. Dan Nabi katakan, ia tidak bisa lurus untukmu di satu jalan. Nggak bisa, kata Nabi. Karena tulang rusuk, dia ada bengkoknya. Kalau engkau paksa, pecah dia. Tapi kalau dibiarkan terus, makin bengkok. Maka kita harus memahami, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok, tulang rusuk bagian mana Pak? Yang paling atas. Apa maksudnya? Para ulama memberikan tafsirnya, yakni dimaksud yang paling atas, yaitu lisannya. Maka lisan seorang wanita itu kadang-kadang sangat bengkok. Kalau ngomong tajam. Maka wahai para bapak-bapak, ketika istri kita sedang khilaf, dia menyampaikan sesuatu, mengutarakan kata-katanya, lalu terucap suatu perkataan yang tidak sepantasnya, apa yang harus kita lakukan? Ingat hadis ini, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok bagian atas yaitu lisannya. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang suami? Berikan uzur, nasihati dengan baik. Allahu Akbar. Coba Pak, bayangkan kalau tadi ya dua dalil ini dikolaborasikan, indah gak rumah tangga tuh? Sang istri mengamalkan surah An-Nisa ayat 34 tadi. Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Lalu sang suami mengamalkan hadis riwayat Muslim ini. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Maka dia tahu istrinya bisa saja bengkok dalam perkara lisan. Maka dia suka memberi uzur dan memaafkan serta memberikan nasihat. Kira-kira adem nggak Pak? Tapi yang sekarang terjadi kebalikannya Pak. Yang banyak terjadi kebalikannya. Sang istri tidak mengamalkan surah An-Nisa ayat 34. Sang suami pun tidak mengamalkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa yang terjadi? Crack. Bapak tahu angka talak, Pak. Studi memperlihatkan di tahun 2021 baru sampai bulan Juni akhir, Pak, itu angka talak 4 juta. 4 juta kasus talak di Indonesia. Berarti dalam setiap menitnya ada 2 sampai 3 seseorang ditalak. Dan 70% artinya 2 dari 3 tersebut adalah dari pihak wanita, dari akhwat yang menggugat cerai kepada sang suami. Allahu Akbar.
Ini data yang sangat mencengangkan. Di tengah-tengah negeri kaum muslimin terjadi yang seperti ini. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Ya. Yang keempat, Pak, agar rumah tangga kita menjadi solusi dalam berumah tangga, yakni bersabarlah. Ingat, status kita bukan hanya sebagai seorang istri, bukan hanya sebagai seorang suami, ya. Namun kita juga berstatus sebagai hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Maka orang yang memiliki pengertian seperti ini, memiliki pemahaman yang lurus seperti ini, ketika suaminya berbuat maksiat, atau ketika istrinya melakukan perbuatan maksiat, maka dia tidak ikut-ikutan membalas, seperti tadi di awal, take and give. Kenapa, Pak? Kalau suami saya tidak mau melakukan kebaikan untuk saya, maka saya akan tetap memberikan hak suami saya. Kenapa? Karena saya bukan hanya sebagai seorang istri, tapi saya hamba Allah yang sedang menjalankan sebuah perintah. Ingat, ibadah itu apa kata Al-Imam Mujahid? Li'amarahum wa anhahum, untuk diperintah dan untuk dilarang. Maka menjadi seorang suami dan istri tadi adalah ibadah. Maka kita sedang diperintah oleh Allah sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Maka bersabarlah. Status kita sebagai hamba Allah. Kita akan diuji memang. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kami jadikan satu antara kalian satu sama lain itu fitnah, ujian. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, semua akan dijadikan ujian. Atasbirun, apakah engkau mau bersabar, kata Allah? Lihat, Allah ajak kita bersabar. Atasbirun, kata Allah. Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan. Ya. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Ya. Dan memang bersabar tadi, balik lagi junto, butuh ilmu. Makanya dalam surah Al-Kahfi, Allah katakan apa? Ketika Nabi Musa ya bersama Nabi Khidir. Lau kana tasbirun, bagaimana engkau akan bersabar kalau kamu nggak punya ilmu atasnya, kan? Maka tadi salah satunya makanya di atas harus jalan tuh, menuntut ilmu harus ya jalan sehingga akan bersabar. Dan Allah sudah katakan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu itu, istri-istrimu atau istri kepada pada suaminya, anak-anaknya akan menjadi musuh bagimu. Bisa jadi musuh. Jadi musuh. Maka berhati-hatilah. Ya. Memang diuji kadang-kadang. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh, musuhnya siapa? Anaknya. Istrinya juga. Nabi Lut, istrinya. Ya. Diuji. Ya. Semua di dalam Al-Quran ada contohnya semua. Seorang istri kepada suaminya, Asyiyah. Siapa suaminya? Fir'aun. Ya. Maka hendaknya kita bersabar, Pak. Karena kita butuh bersabar. Dan orang yang bersabar, pasti dia akan mendapatkan kemenangan dan akan dapat kebaikan. Allah pesan kepada kita bagi orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Dan tetaplah bersabar, kuatkan kesabaranmu dan tetaplah menjaga perbatasan. Ya, butuh kesabaran kita, Pak, untuk menjaga agama ini, menjaga rumah tangga kita ini. Wattaqullah, lihat Allah gandengkan kesabaran dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada ketakwaan bagi orang yang tidak bersabar. Maka sabar itu bagian dari ketakwaan. Apa ganjarannya? La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung.
Jadi siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Maka nasihat ya, itu tadi dari 4 poin besar ya. Maka kalau kita simpulkan, saya ingin sampaikan wahai para suami, bertakwalah kepada Allah ya. Maka bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik sebagaimana Allah katakan wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ini perintah Allah. Ya, maka kalau kita bergaul dengan istri kita dengan cara yang baik, kita sedang menjalankan firman Allah surat An-Nisa, ya. Dan Nabi SAW pun bersabda, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya, dan aku orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Maka lihat, sabda Nabi SAW ini menjelaskan orang yang terbaik, Pak, bukan orang yang paling panjang sholat malamnya, bukan orang hanya yang paling banyak sedekahnya, tapi di sini Nabi mengatakan orang yang terbaik yang paling baik sama istrinya. Kenapa? Karena istri itu orang ring nomor 1 kita, orang yang paling tahu kelakuan kita. Antum kalau pakai baju bolong-bolong di mana? Sama istri kan? Antum berani kentut terang-terangan sama siapa? Sama istri. Kalau lagi duduk sama Pak Ustadz gimana? Ditahan kentutnya, malu. Tapi sama istri kita akan buka-bukaan. Maka siapa yang mendapatkan pujian dari istrinya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya akhlak Nabi, maka Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu akhlaknya Al-Quran. Kalau istri sudah muji, demi Allah dia orang baik. Kalau yang muji masih orang lain ya akhi, antum kalau sama Pak RT harus baik nggak? Kan harus baik. Kalau enggak bikin KTP susah nanti. Begitu juga sang istri. Ya kan? Maka sang suami harus betul-betul menjadikan dia orang yang terbaik di hadapan istrinya. Maka saya sering katakan, sekali-sekali Pak, Bapak mandi yang bagus Pak, ya. Pakai pakaian terbaik Pak, sekali-sekali Pak. Sampai ntar istri Bapak akan tanya, mau kemana ya? Oh, enggak kemana-mana sayang. Ayah hanya ingin berpenampilan terbaik hari ini di hadapan Bunda. Masya Allah. Karena Bunda orang yang paling spesial dalam hidup ayah. Lakukan itu. Itu loh. Jangan kita mau ke rumah teman kita baru pakai baju yang bagus, ke tempat pas pulang kaos oblong lagi. Berpenampilanlah terbaik juga di hadapan istri kita, agar istri kita dia merasa berbahagia, ya, berada di dekat kita, masya Allah. Ya. Kemudian istri kita itu Pak, kenapa dikatakan kalau kita baik maka dia yang terbaik? Karena istri kita orang yang lemah, Pak. Dan orang baru ketahuan dia baik atau tidak kalau dia berada bersama orang yang lemah. Betul nggak? Secara fisik istri kita lebih lemah dari kita. Mohon maaf ya, kita bisa mengaplikasikan seluruh ilmu bela diri kita kepada istri kita. Betul nggak? Nah, kalau antum bisa menahan untuk tidak menggunakan itu, tidak menggunakan kekerasan, bahkan antum bisa lisan antum lembut, demi Allah, antum orang baik. Karena antum berhadapan dengan orang yang lemah dan antum bisa melakukan kebaikan. Kalau kita nggak berani sama orang yang lebih kuat, ya tentu itu sudah sewajarnya. Tapi kalau sama orang yang lemah, antum baik, maka itu antum adalah orang terbaik. Ya. Kemudian, wahai para suami, ingatlah, sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta yang engkau infakkan, demi Allah yang paling baik itu untuk rumah tanggamu. Dalam hadis Thauban, sahabat Thauban radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW pernah bersabda, afdalud dinar yunfiquhu rajulun dinaru yunfiqu ala ahli. Seafdal-afdalnya dinar, seutama-utamanya uang yang dibelanjakan oleh seseorang, yakni dinar yang dibelanjakan untuk keluarganya. Dan ini tidak sampai situ, Pak. Bayangkan, ini diganjar oleh Nabi SAW, bahkan lebih baik, kata Nabi, daripada orang menginfakkan untuk jihad, lebih baik daripada seseorang memberikan kepada teman-temannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Maka banyak kesalahan sebagian orang ketika menginfakkan hartanya nih Pak,
datang ke masjid ngasih sumbangan, datang ke ma'had ngasih sumbangan, dia rasanya seperti beramal solih. Tapi ketika ngasih belanja istri, rasanya kayak bukan amal solih. Ini banyak gak nih? Banyak. Bahkan kadang-kadang bilang apa? Minta mulu gitu. Ini juga padahal justru memberikan kepada istri, kepada keluarga itu adalah seafdal-afdalnya infak kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalam hadis riwayatmu Muslim. Kemudian wahai para suami, saya ingatkan juga, jangan engkau sampai menjadi dayus. Ingat, jangan jadi dayus. Kenapa? Karena orang yang menjadi dayus, kata Allah, qad haramallahu alaihimul jannah. Ya. Kata Nabi SAW, sungguh Allah telah mengharamkan jannah bagi orang dayus. Siapa dayus? Dayus adalah seseorang, suami, kepala keluarga, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu ketika anggota keluarganya bermaksiat. Itu dayus. Anaknya pergi keluar rumah tanpa mahram, apalagi bersama laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan begitu saja. Istrinya cengangas-cengenges sama laki-laki lain, keluar sama supir, dibiarkan begitu saja. Hati-hati, dayus. Ya. Dan banyak lagi hadis mengenai keburukan dayus. Jangan sampai jadi dayus. Kita harus menjadi laki-laki yang betul-betul mencintai anak dan istri kita. Dan mencintai mereka dengan cara menggandeng tangan mereka berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat pesan Allah tabaraka taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita hari ini sibuk ngurusin organisasi ormas, sibuk ngurusin pemerintahan, kadang-kadang sibuk ngomongin politik. Padahal istri sendiri nggak diurus, anak sendiri nggak diurus. Ini ketertipuan amal. Sibuk nanti presiden 2024 siapa? Ente nggak ditanya di akhirat. Tapi ente akan ditanya ketika anak ente nggak bisa ngaji, anak ente sholatnya belentang-belentong. Itu yang harus dipikirkan. Ya, maka jangan sampai jadi dayus. Kemudian wahai sang istri, sekarang nasihat untuk ibu-ibu yang di atas. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Ad-dunya mata'un. Ya. Dunia itu perhiasan, mata'un. Wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah. Maka sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salih. Maka jadilah wanita yang salih bagi seorang suami. Wanita yang menjadi mafatihul khair, menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Ketika sang suami ingin bersedekah, menjadilah dia yang terdepan memberi motivasi. Ketika sang suami ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Ini saya nasihatkan ya, banyak istri-istri ya yang menutup pintu-pintu bagi kebaikan suaminya untuk orang tuanya. Kalau mau ngasih orang tua sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Alasannya ini itu. Padahal seorang wanita yang baik, mafatihul khair, pembuka-pembuka kebaikan, maka dia akan menjadi di garda terdepan menyemangati suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Karena demi Allah, siapa seorang istri yang menjadikan suaminya berbakti kepada orang tuanya, memberi semangat, maka itu sama saja dia sedang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa seorang istri yang menutup pintu seorang suami untuk berbakti kepada orang tuanya, sama saja dia sedang durhaka kepada kedua orang tuanya. Perhatikan itu baik-baik. Lalu ingatlah hak suamimu. Ingat hak suamimu. Di dalam sebuah riwayat yang sangat panjang, kata Nabi SAW, apabila suamimu dalam keadaan luka, mengeluarkan luka, darah dan nanah. Lukanya ada apa Pak? Darah dan nanah. Lalu engkau membersihkannya dengan apa? Kapas? Kasa steril? Bukan. Dengan cara menjilatnya. Menjilatnya. Kata Nabi, wallahi demi Allah, itu belum membayar seluruh kebaikan suamimu. Allahu Akbar. Ingat, akan senantiasa ingat itu hak suami.
Ya. Dan Nabi SAW setiap kali khutbah Id, maka Nabi menyempatkan untuk datang ke barisan wanita. Maka Nabi seolah-olah ini dipahami seperti khutbah kedua, padahal bukan. Nabi SAW menyempatkan diri untuk datang ke barisan akhwat dan memberikan peringatan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan wanita. Kenapa? Ada yang bertanya. Maka Nabi katakan salah satu sifat mereka yang membuat mereka masuk neraka karena mereka suka kufur terhadap suami-suami mereka. Maka ingat, Nabi yang pernah mengatakan yang paling banyak penduduk neraka adalah wanita. Ya. Dan ingat lagi wahai ibu-ibu sekalian, ingin masuk surga, ya, masuk jalur VIP, ya, mudah. Silahkan dari pintu mana saja yang mau dimasuki mudah. Cukup amalkan 4 perkara. Salat 5 waktu. Saum di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, tidak berzina, menjaga kehormatan. Dan yang keempat, mendapatkan ridho suami, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Maka sungguh dia silahkan masuk surga dari pintu 8 pintu yang mana dia inginkan. Allahu Akbar. Ya. Maka jangan sampai kita salah, ya. Dan wahai para istri-istri, saya ingatkan tadi, banyak-banyaklah di rumah. Karena Nabi yang mengatakan al-mar'atu aurat, sesungguhnya wanita itu aurat, kata Nabi SAW. Ketika mereka keluar, maka syaitan langsung menyambutnya, menghiasinya, ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Kemudian nasihat sekarang yang terakhir, yang kedua, yakni untuk suami dan istri keduanya. Saya ingatkan sebuah firman Allah, yaitu surat Al-Mutaffifin. Ketika Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Wail dalam bahasa Arab artinya kecelakaan yang besar. Artinya yang kedua, nama lembah di neraka. Namanya apa? Wail. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Pak, ketika antum ingin mencela seseorang dengan seluruh ucapan keburukan, itu elegan, nggak perlu capek-capek. Kalau bahasa Indonesia kan capek. Dasar A, dasar B, dasar C, itu sebutin tuh kata-kata. Dalam bahasa Arab cukup antum katakan wail. Maka wail itu memiliki 2 makna. Yang pertama, ucapan celaan, seluruh celaan keburukan. Yang kedua, nama lembah di neraka. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Ini bukan ayat untuk para pedagang. Ayat ini sebuah konsep untuk orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang? Kata Allah tabaraka wa taala, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menerima takaran dari orang lain, maunya dicukupkan. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, dikurangi. Maka saya ingatkan wahai sang suami, jangan jadi orang yang hanya pandai untuk minta haknya kepada istri, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Dan begitu pula bagi wahai ibu-ibu, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya pandai minta uang belanja, uang pernis, uang jalan-jalan dan seterusnya, tapi tidak pandai untuk, ya, untuk apa? Yakni untuk melayani suami. Maka siapa yang melakukan hal itu, maka dia masuk ke dalam ayat ini. Wailul lil mutaffifin. Siap-siap dicela oleh Allah dengan celaan yang paling buruk dan akan menjadi penghuni salah satu lembah di neraka. Allahu Akbar, ya. Dan yang terakhir, saya ingatkan kepada kita semua, banyak-banyaklah berdoa. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Pernahkah kita ketika sujud, ketika kita sedang antara azan dan iqamah, maka kita banyak berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah agar kita diberikan istri, keturunan yang menjadi penyenang, penyejuk pandangan kita. Ya, minta kepada Allah qurrata a'yun, minta. Karena Allah tabaraka wa taala apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, cukup huruf kaf dan nun, kun, maka jadilah. Maka minta kepada Allah. Ya, begitu juga Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima atataini. Kata Nabi SAW, doa itu, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku. Minta.
supaya kita diberikan anak yang banyak, karena Nabi bangga dengan umat yang banyak. Dan berkahilah karunia yang engkau berikan. Minta keberkahan. Keberkahan itu apa? Kasratul khair, kebaikan yang banyak. Maka anak yang banyak, kalau diikuti dengan keberkahan, mereka menjadi anak yang salih, dan mereka akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Ya. Dan banyak-banyaklah minta seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ini yang masih belum dikaruniai anak atau anaknya masih sedikit, minta banyak-banyak, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang salih. Ya. Seperti Nabi Ibrahim diberikan Ismail alaihi salam. Ya. Taib, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Taib, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Kita sebagai seorang istri mengambil uang suami dengan cara sembunyi-sembunyi karena suami termasuk suami yang fakir. Di dalam sebuah riwayat, ya, apabila memang kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki suami yang bakhil, maka kita boleh mengambil uang suami kita. Namun yang harus diperhatikan, dalam hadis dijelaskan dan para ulama mensyarahnya, yakni diambil sebatas kebutuhan pokok. Jadi bukan diambil uangnya untuk beli mobil, untuk beli laptop, beli iPhone 13, bukan. Ya, jadi untuk misalkan di rumah makanannya kurang, susu anak kurang, ya, untuk bayar sekolah, maka yang seperti ini boleh, ya, karena ini kebutuhan pokoknya. Dan itu memang sudah kewajiban bagi seorang suami. Maka pada asalnya dia sebetulnya bukan dia mencuri, namun dia hanya mengambilnya untuk memang yang menjadi kewajiban seorang suami, ya. Namun tidak boleh mengambil harta suami untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok, ya. Wallahu a'lam. Berikutnya soal pemanggilan waktu. Jelaskan kalau di dalam rumah tangga ibadah mayoritas ibadah dilakukan oleh salah satu saja, atau apabila ada kemaksiatan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, apakah ridho Allah tetap ada untuk rumah tangga tersebut, dan apa saja solusinya untuk memperbaikinya? Ya. Nah, apabila di dalam rumah tangga ada salah satu yang bermaksiat, ya, maka lihat tadi saya katakan, cari permasalahan. Yang pertama apa jalannya? At-taubah. Banyak-banyak bertaubat demi Allah. Tadi ingat selalu surah Asy-Syura, ya, ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa yang menimpa kalian itu tidak akan lepas dari karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dahulu para ulama, Pak, jangankan istrinya, Pak, kendaraannya saja tidak enak, mereka tahu ini dosa yang menyebabkan sampai-sampai tunggangannya tidak enak dikendarai. Maka ketika suami kita misalkan jauh daripada petunjuk, pasti ada ada dosa yang kita lakukan. Tolong dicek. Maka hendaknya kita pertama tadi bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Ya. Kemudian tadi kita cek, bisa jadi dari harta yang haram. Ini banyak kejadian. Ada salah satu, ya, seseorang waktu itu jamaah kita juga, setelah kita cek, ini anaknya berantakan, Pak. Yang satu jual mobil begitu saja, harta orang tuanya dihabisin, ya, sehingga bertengkar dan seterusnya. Setelah saya cek, ternyata harta yang didapatkan karena bekerja dari sebuah lembaga keuangan yang sifatnya ribawiyah. Maka selama ini dia makan dari harta riba. Maka anaknya akhirnya seperti yang kata Allah dalam surah Al-Baqarah, nanti dibangkitkan pada kiamat seperti orang gila. Orang yang makan riba itu panas hatinya. Begitu juga rumah tangga yang dibangun dengan harta riba, maka akhirnya bisa menjadikan kemaksiatan. Lalu bagaimana? Berhenti, bertobat, berhenti dulu dari ribanya, hentikan dari seluruh kerusakannya, maka insya Allah Allah akan ganti. Karena Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini solusinya, bertakwa kepada Allah, maka pasti ada sesuatu. Kemudian juga yang kedua, sebetulnya solusinya tadi ada dalam kajian. Bisa jadi sang suami belum berilmu, bodoh, jahil, dan sang istri kurang mengajak misalkan. Ajak pelan-pelan, terus ajak, gandeng tangan suami kita, berikan dia dulu makanan yang dia sukai,
berikan pelayanan yang bagus, lalu kita rayu dia, ayo dong Pak, ikut yuk kajian, duduk di sini. Sehingga dia mengenal Allah, dia mengenal tauhid, dia mengenal sunnah. Apabila dia telah mengenal Al-Quran dan hadis, ya, mengenal sunnah Nabi SAW, insya Allah, Allah akan lembutkan hatinya, maka bisa jadi dia akan lebih baik nanti daripada kita. Saya ingatkan ya, ini ada penyakit di antara para ikhwah, atau di antara para jamaah, yang menganggap bahwa orang yang sudah rusak kayaknya susah untuk balik. Ada yang sampai mengatakan, kalau dia mah susah udah deh, nggak usah dipikirin lagi lah. Ya, dari dulu dikasih tahu nggak pernah benar. Maka ingatlah kisah Umar bin Khattab selalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ya, apabila kita bandingkan dengan sahabat yang lain, contohnya kepada Bilal bin Rabah, mana yang lebih dahulu masuk Islam? Bilal. Bilal lebih dahulu masuk Islam. Bahkan ketika Bilal sudah masuk Islam, Umar masih asik nyiksa kaum muslimin. Sampai-sampai orang Quraisy mengatakan, la yuslimu Umar hatta yuslimu khimar Khattab. Enggak akan masuk Islam tuh si Umar sampai keledainya dulu masuk Islam. Allahu Akbar. Levelnya keledai, Pak. Tapi apa yang terjadi? Nabi doakan. Ya, makanya tadi saya katakan istri doakan terus suaminya, nangis kepada Allah di waktu malam, minta agar diberikan hidayah. Lalu hilangkan tadi penyebab-penyebabnya, keharaman atau harta yang tidak baik, semua hilangkan. Ya, maka apa yang terjadi? Allah berikan hidayah kepada Umar, dan Umar endingnya lebih utama daripada Bilal bin Rabah. Sahih? Sahih. Kata Nabi, kalau seandainya saja ada Nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Lihat, Umar bisa membalap sahabat-sahabat yang lain. Menandakan jangan pernah kita underestimate. Ya, susah udah suami saya begini atau istri saya begini. Enggak. Antum doakan, hilangkan penyebab-penyebabnya yang mendatangkan musibah, ya, yang mendatangkan ketidaknyamanan di rumah tangga. Setelah itu banyak-banyak tadi bertobat dan doakan terus, doakan terus, doakan terus, doakan terus. Demi Allah, doa seorang mukmin itu adalah senjata yang paling ampuh. Bukankah perang Badar dimenangkan karena doa? Ya, sahih, ya. Naam. Berikutnya, kepada siapa seorang wanita memberikan ketaatannya setelah menikah, dan antara orang tua dan suami harus lebih taat kepada siapa? Ya, ini sudah jelas ya. Ketika seseorang menikah, apa fungsi ijab qabul tadi? Itu pemindahan estafet kewalian. Maka yang sebelumnya dipegang oleh bapaknya misalkan, orang tuanya, lalu ditransfer kepada sang suami. Maka seorang istri wajib lebih taat kepada suami dibandingkan kepada orang tua. Ya. Namun di sini yang harus diingat, kita maksudnya adalah taat di sini adalah taat di atas kebaikan. Ya. Karena prinsipnya la ta'ati li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Kalau sang suami memerintahkan kita untuk durhaka sama orang tua, boleh kita ikutin? Ya tidak. Ya. Tapi maksudnya di sini, apabila ada dua perkara, contohnya suami ngajak kita pulang ke rumah ibunya pas lebaran. Sementara orang tua kita tetap minta kita datang. Mana yang kita dahulukan? Suami. Suami harus lebih didahulukan. Dan disitulah justru letak kemuliaan seorang istri, dan istri akan mendapatkan pahala dia sedang birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka jangan sampai kita salah paham ya, bahwa sang suami memang lebih utama. Namun di sini adalah ketaatan di atas kebaikan. Naam. Bismillah, bagaimana dengan RT yang beda agama? Istri rumah tangga yang berbeda agama, istri Islam laki-lakinya Chinese dan istrinya mengikuti acara India. Bagaimana rumah tangga yang seperti ini? Kalau yang dimaksud berbeda agama, jelas ya, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ya, bahwa kata Allah tabarak wa taala, sungguh ya tidak halal wanita yang beriman atas perempuan-perempuan atas laki-laki yang kafir, baik dari kalangan mau ahlul kitab maupun musyrikin, tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau perempuannya beriman, maka haram baginya laki-laki kafir, baik dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara maupun dari kalangan musyrikin, orang-orang musyrik. Bagaimana kalau dia tetap menikah? Hitungnya berzina, pernikahannya tidak sah. Hitungannya berzina. Jadi kalau dia nikah seperti itu,
30 tahun dihitung berzina. Bagaimana solusinya? Bertobat. Inilah musibah bagi kaum muslimin. Kenapa bisa sampai menikah dengan orang yang bukan seagama? Itu semua balik lagi karena tauhid yang lemah dan jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu lagi baliknya ke situ. Orang yang tauhidnya lurus kira-kira mau nggak nikah sama beda agama? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Nah, begitu pula kalau laki-lakinya kebalikan. Nah, laki-laki diberikan memang oleh Allah dalam surah Al-Maidah, ya, bahwa dihalalkan laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab. Perempuan ahlul kitab dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Namun dengan syarat wanita tersebut adalah yang menjaga kehormatan. Bukan penzina, bukan yang suka ngumbar-ngumbar aurat. Dan para ulama menambahkan keterangannya yang diharapkan akan masuk kepada Islam. Ya, adapun kalau perempuan mutlak tidak boleh, tertutup pintunya. Ya. Ya, terlepas dari ikut Imlek nggak cuma yang seperti ini, bahkan kaum muslimin pun banyak ikut Imlek. Bagaimana ngikut Imlek? Maka hukumnya tetap, ya, sebaiknya kita tidak perlu mengikuti perayaan agama lain. Kita bertoleransi, menghormati agama lain dengan cara apa? Tidak mengganggu mereka. Islam itu agama yang toleransinya tuh real, Pak. Saya katakan ya, Islam itu mengajarkan toleransi yang real, bukan basa-basi, bukan di mulut, tapi af'al, sebuah perbuatan. Apa itu? Tidak boleh mengganggu, tidak boleh memaksa. La ikraha fid din. Ya, nggak dipaksa, nggak diganggu. Tapi prinsip kita jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu engkau berpraktek agamamu, bagiku ya agamaku. Itu ajaran toleransi dalam Islam. Bukan basa-basi. Sebagaimana orang-orang kafir banyak basa-basi. Oh, kami toleransi, ngucapin selamat Idul Fitri, Presiden Amerika, tapi yang ngebunuhin kaum muslimin paling banyak di Afghanistan, di negara-negara muslim siapa? Mereka yang bunuh kaum muslimin di Irak siapa? Jutaan kaum muslimin mati, Pak. Kita nggak butuh yang basa-basi. Toleransi itu dengan toleransi yang sesungguhnya. Ya kan? Dengan cara tidak mengganggu. Ya, dalam Islam nggak boleh mengganggu. Ada orang merayakan agama, dia ganggu. Siapa yang punya kewajiban atas itu? Ulil amri. Kalau ulil amri tidak menegakkan, dia yang dosa, biarin. Urusan kita orang awam, tidak ada urusan dengan ibadah kepada selain Allah. Naam. Bagaimana dengan suatu kehidupan suami istri yang sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai lagi? Kedua, bagaimana dengan sikap istri yang tidak menurut pada suaminya atau suka melawan? Ya, saya nasihatkan ya, di dalam Islam tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa pada asalnya rumah tangga harusnya sesuai dengan janji Allah. Ya, yaitu Allah akan berikan sifat mawaddah wa rahmah. Sifat kasih sayang. Ketika sudah tidak ada rasa kasih sayang itu, artinya bukan janji Allah yang salah. Ada sesuatu yang salah dalam praktek hidup kita. Maka kita berusaha untuk bertobat dan memperbaikinya. Ya, berusaha untuk bertakwa dulu sama Allah. Kalau memang ternyata tidak ada rasa kasih sayang, ini saya rinci ya, tidak ada rasa kasih sayang karena dosa-dosa kita, maka bertobatlah, insya Allah setelah itu akan kembali. Seorang suami yang suka berzina, suka tidak menundukkan pandangan, lihat sana, lihat sini, lihat yang haram-haram, lama-lama lihat istrinya kayak sesuatu yang tidak berharga. Karena dia sudah biasa berzina. Berbeda dengan orang yang menjaga kemaluannya. Dia akan senantiasa merindukan istrinya. Dia ingin bersama istrinya. Ya. Nah, begitu pula tadi, yang kedua, bisa jadi dia tidak suka lagi sama istrinya atau istri kepada suaminya karena hubungannya dengan ketaatan kepada Allah. Ahubbu fillah wa bughdu fillah. Maksudnya apa tadi? Misalkan sang istri ini terus berbuat kesyirikan, sudah dikasih tahu jangan ke dukun terus, ya. Sudah dikasih tahu jangan ninggalin sholat terus, tarkus sholat. Maka kalau sudah seperti ini, kita tidak punya rasa kasih sayang, itu karena Allah. Yang seperti ini bagaimana? Nasihati dulu, panggil lagi walinya. Kata Nabi SAW, bahkan pukul. Ya, kalau dia masih tidak mau berubah, maka kita suruh meninggalkan dia.
Dalam arti, kembalikan dulu ke rumah orang tuanya, suruh dia berpikir, masih belum berubah juga, maka mau tidak mau, ada sebuah syariat yang sebetulnya Allah membencinya, namun Allah menghalalkannya apabila sudah terpaksa, itu kita harus mentalak. Ini juga harus ingat loh, talak ini tidak boleh bermudah-mudahan, tapi juga jangan menghindari 100%. Karena apa? Ada sebagian orang, sudah jelas istrinya berzina. Ini saya punya kasus sendiri. Ya, ini sahabat saya sendiri, setelah saya nasihati, alhamdulillah dia bertobat akhirnya. Sebelumnya, bayangkan 16 tahun istrinya berzina sama bosnya. Kerja istrinya keluar. Dibiarkan sama dia, lalu ternyata berzina, hubungan sering keluar negeri dan seterusnya. Sampai berzina, 16 tahun dia sabar. Alasannya apa? Menjaga rumah tangga demi anak. Saya katakan, ente jadi dayuth. Ini dayuth yang tadi kita bahas. Apa yang harus dilakukan? Ceraikan. Akhirnya dia ceraikan, dan sekarang alhamdulillah sudah menikah lagi dan dapat anak lagi dan dia bahagia. Akhirnya dia katakan apa? Coba dari dulu. Nah, makanya ikuti syariat Allah. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, dalam Islam Pak, hidup dalam Islam itu jelas kok. Simple. Segala sesuatunya make sense, masuk akal. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah itu mudah. Ya. Kita sebagai seorang laki-laki, Pak, ketika istri kita, dia masih loyal sama kita, dia bertakwa kepada Allah, maka perlihatkanlah kalau kita mencintai dia dan membutuhkan dia sepenuh hati. Tapi kalau dia sudah memperlihatkan dia tidak baik, dia tidak mau taat, maka kita pun seorang laki-laki yang tegas. Kita berlepas diri dari yang demikian. Ingat Pak, hidup kita nggak lama. Maka jangan sia-siakan umur kita. Masih banyak yang harus kita lakukan menuju pulang kampung halaman kita, dan ingat di padang mahsyar saja 50.000 tahun. Maka jangan menghabiskan umur kita hanya sesuatu yang sia-sia. Kalau nggak mau diperbaiki, sudah dipanggil dan nggak bisa, ya lepas. Tapi kalau dia bisa, alhamdulillah, pertahankan, bersabar, maafkan dia. Insya Allah itu menjadi kebaikan buat kita. Baik, Anda rasa cukup? Oh, ya terakhir. Nah, definisi sabar. As-sabru ya disebut dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf, bahkan as-sabrun jamil. Kata-kata sabar ya ini seseorang berusaha menahan dirinya. Menahan diri dari tidak mengeluh. Dan dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Maka sifat sabar ini berdekatan dengan at-tawakkal, yaitu dia berusaha untuk tawakal kepada Allah. Maka dia meyakini bahwa sesuatu yang mendatanginya itu adalah ujian dari Allah, dan dia kembalikan lagi kepada Allah. Dia mohon lagi pertolongan kepada Allah, sebagaimana doanya Nabi Yakub, Abu Yusuf, Yakub alaihissalam. Fasabrun jamil, dengan sabar yang indah, tanpa harus ngomong. Maka orang yang sabar itu Pak, kita kalau sama istri ini sabar, Bapak tuh ya sabar, Bapak dengan cara Bapak maafkan tadi, lalu Bapak didik, gitu aja. Bukan sabar tuh Bapak ngomong kemana-mana, ini istri saya memang nakal, cuman saya sabar aja. Cuman cerita ke semua orang, itu namanya bukan sabar. Sabar itu menahan diri, ya, menahan diri dari mengeluarkan ke orang lain, ya nggak usah, kita cukup ngadu kepada Allah. Allah itulah sabar. Tapi sabar bukan diam tadi kan Pak, dengan cara mendidiknya, menasehatinya. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak, ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.